Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alaikum bi tilawatil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala Allah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna astaghfirul hadis kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur kita kepada Allah taala yang masih memberikan kesempatan buat kita sekalian, masih dibangunkan dari tidur kita, yang kemudian digerakkan langkah kita menuju masjidnya Allah Ta'ala, yang mana masjid merupakan Raudhatul Jannah, kebun-kebun di Jannah, yang merupakan suatu keindahan ketika kita hadir di majelis taklim. Merupakan suatu keindahan yang luar biasa yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian masih diberikan iman, masih tertancap iman di hati kita, yang merupakan iman adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman itu dicabut dari Allah taala, maka kita akan menjadi orang yang kafir, katanya. Yang mana orang yang kafir tidak akan bisa selamat dari siksanya Allah taala ketika di hari kiamat nanti, ya. Kemudian marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa adalah ra'su kulli amalin, pokok dari setiap amalan kita. Jadi amalan kita niku kita tujukan untuk apa? Yang mana keinginan Allah Ta'ala adalah kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Niku tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah di bumi niki. Mek takwa tok. Takwa niku napa? Takwa niku napa? Sekedar definisi ringkas, menjauhi larangan dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Definisi singkat seperti itu. Akan tapi pelaksanaannya Masya Allah luar biasa. Takwa niku sekedar menjalankan mungkin sekuat kita, sekuat kemampuan kita. Akan tapi menjauhi larangan niku sing agak berat kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita diberikan kesulitan dalam kehidupan ini. Nah, dengan kesulitan itu merupakan ujian. Kita masih bertahan apa mboten ngoten mawon, bertahan dalam kebaikan atau tidak, gitu kan. Yang mana Allah Ta'ala niku menjamin ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Di surat At-Talaq di akhir ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, gitu kan. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah menjadikan dia, memberikan dia di segala kesulitannya niku wau jalan keluar, gitu ya. Kadang-kadang kita juga merasakan suatu kesulitan nggih. Enten sing mboten ngrasakno kesulitan tentunya niki. Semua pasti merasakan, ada sedih, ada senang, niku berpasangan, ada sulit, ada kemudahan. Innamal usri yusra, kan ya. Di dalam ada kesulitan niku pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Nah, ini merupakan jaminan dari Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar. Mek kari yakin napa mboten ngoten mawon ya. Kadang-kadang orang yang berputus asa nggih, yang nekat niku diberikan kesulitan sedikit ngoten mawon wis ndolek jalan liyane, ya, ndolek dalan liyane sing kaya-kayake gampang. Dosa-dosa titik. Tentunya napa ana danange rek
awak dhewe butuh wis iki sik digawe. Ngoten nggih. Niku kadang-kadang di dunia instansi nopo di nopo paling skup kecil mungkin RT kan nggih. Iki ana dana ngelompok, sedangkan kita butuh. Ini aja dipakai dulu. Dipakai dulu niki kadang-kadang yang tidak terlihat oleh orang lain kita lengah kan ya. Akhirnya muncullah korupsi seperti itu. Dalam skup kecil niku mohon muncul hal-hal yang seperti itu. Itulah kalau kita tidak didasarkan ketakwaan dari Allah Ta'ala. Kemudian apalagi yang dijamin oleh Allah Ta'ala ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga surat At-Talaq masih ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita sekalian dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Dengan ketakwaan itu kita yakin dong ya dasarnya. Nah, orang yang beriman itu kan perbedaannya dengan orang yang kafir niku kita yakin kepada Allah Ta'ala. Terkadang dengan ujian yang diberikan oleh Allah niku kita lemah iman kita. Iya ta, Allah iku nolong lah. Yakin lah. Sampai kesekian hari sampai waktu yang tertentu kok belum ada solusi kan ya. Lah disitulah ketika kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, donga. Ad-du'a sijnul mukminin. Donga niku senjatanya orang-orang yang beriman kan ya. Keadaan tertentu kepepet nopo sing kita lakukan. Kadang-kadang kita minta tolong kepada orang lain ya kondisinya sama saja gitu kan ya. Sama saja. Malah kita dicemooh malah kita dirasani koyok-koyoke seperti itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Nah disitulah dengan ketakwaan itu maka Allah akan menolong dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti itu pertolongan Allah niku ketika suatu kepepet ngoten niku mboten nyangka kan ya. Yakin kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita bertakwa kepada Allah maka kita akan dicukupi. Dicukupi kebutuhan kita. Terkadang kita juga berpikir nih. Nah, orang beriman kan senantiasa menggunakan akal pikirannya kan. Liulil albab niku. Menggunakan pikirannya. Kadang-kadang orang yang beriman menggunakan pikirannya bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi orang lain yang kadang-kadang kita tidak menyadari koyok-koyok awak dhewe niku paling lemah nggih, paling miskin, paling rendah gitu kan. Padahal kalau kita melihat orang lain di sekitar kita pasti ada yang lebih rendah, lebih miskin, lebih susah, lebih sakit dari kita sekalian. Makanya perlunya kita bertadabbur alam katakanlah ya. Melihat orang di sekeliling kita, melihat menjenguk orang yang sakit gitu kan. Menjenguk orang sakit merupakan suatu upaya kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian takziah ngoten niku. Oh ya, kula jenengan pasti akan mati gitu kan. Kula jenengan pasti akan merasakan sakit. Nah, disitulah di titik itulah kita akan kembali kepada Allah Ta'ala ketika kita lemah dalam iman kita. Kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan buat kita sekalian. Yakin nih lho, kadang-kadang setan niku nggodho. Iya ta, Allah iku nolong. Kamu wis kepepet lho iki. Wis gawe ya iki lah sik. Bapak dosa-dosa titik. Ngoten niku. Godaan setan niku ada di sekitar kita. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri niku kita dikepung oleh setan. Makanya kita berupaya untuk berkumpul dengan orang-orang yang solih. Dengan tujuan apa?
ketika kita lemah iman kita, nah, kita akan selalu diingatkan, jangan maksiat dielingno, ojo ngono lho. Iki gak bener. Nah, masalahnya apa? Dicarikan solusi seperti itu. Dipikirkan bersama-sama. Itu ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, dijaga keimanan kita. Nah, kemudian kita ke topik yang sesuai di player, okay? Yang mungkin disampaikan oleh Ustaz Khalidi kemarin. Beliaunya berhalangan. Nah, apa saja yang dari 3 golongan itu orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala ketika di hari kiamat. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatakallamu Allahu azza wa jalla al-yaumil qiyamah, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala azza wa jalla di hari kiamat. Apa saja? Nah, siapa saja dari golongan itu? Yakni as-sayhuz zani, orang tua yang dia itu berzina. Dari 3 golongan itu, satu yakni orang tua yang berzina, melakukan perzinaan. As-sayh di sini, sayh niku mboten berarti orang yang berilmu, wong ilmune banyak, tidak. Di kalangan Arab, bahasa Arab niku as-sayh niku bisa diartikan orang yang tua, ya. Kemudian diartikan orang yang berilmu, kemudian orang yang dihormati, gitu. Syekh niku. Jadi bukan berarti orang yang syekh. Nah, orang yang tua bisa disebut syekh, katanya. Atau juga konteksnya orang yang berilmu, syekh niku. Atau hafizahullah, di mana di kalangan orang-orang yang hafal Quran bisa juga disebut syekh. Di sini konteksnya adalah orang tua yang melakukan perzinaan, yang mana semestinya, naudzubillah min dzalik, ya, semestinya orang tua niku menjadi panutan, kan ya. Orang tua niku menjadi panutan di kalangan orang-orang yang muda atau anak-anak, gitu. Perilakunya, cara berbicaranya, cara mengambil keputusannya niku berdasarkan pikiran dan perasaan, ngoten niku. Berdasarkan juga pengalaman, gitu. Mengambil keputusannya, nah, seperti itu. Kan tapi ketika orang tua niku melakukan perzinaan, nah, diancam oleh Allah Ta'ala tidak akan diajak bicara. Dan tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala merupakan penderitaan nanti di akhirat, di yaumil kiamah. Merupakan salah satu siksaan dong, ya. Teng donya mawon nek kula jenengan mboten dijak ngomong kali rencange sing biasae omong-omongan kan nggih perasaane luar biasa, ngoten nggih. Perasaane gak enak, gak nyaman kan, seperti itu. Apalagi nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Harapan kita ketika di dunia merupakan nikmat yang besar, ya, nanti di akhirat di hari kiamat adalah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nikmat yang paling tertinggi nih, nggih. Seperti itu. Jadi orang tua yang mestinya menjadi panutan malah berlaku zina. Nah, siksanya seperti itu, tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ailu mashu, ya. Dari golongan yang kedua adalah orang miskin namun perilakunya sombong. Al-ailu, orang miskin, orang yang lemah, orang yang miskin dari segi perekonomian. Tapi dia sombong, wis miskin sombong. Enten mboten ngeten. Ada. Orang miskin tapi sombong. Aku masih gak duwe ngene, oh ngoten niku, menunjukkan kesombongannya. Dan di sini kesombongan menurut Allah Ta'ala niku napa? Sombong dari definisinya adalah raddul haq wa ghamdun nas. Dia itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain, gitu.
Definisi sombong menurut Allah Ta'ala, dia itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran di sini al-haq niku napa? Dari sisi Al-Qur'an. Apa yang terkandung dalam Al-Qur'an mereka dustakan. Tidak mempercayai akan kandungan dari Al-Qur'an. Itu sombong ngoten niku. Makanya kita juga berhati-hati nggih. Berhati-hati, terkadang kita tidak mengakui, tidak mempercayai salah satu ayat dari Al-Qur'an. Kita terperosok dalam ketidakyakinan atau mungkin tidak mengakui adanya kandungan dalam Al-Qur'an. Wah, itu gak relevan dengan kondisi sekarang, itu gak bisa ngoten niku. Mungkin berpikiran seperti itu, tidak mengakui adanya Al-Qur'an. Satu ayat saja yang didustai, maka itu merupakan sama dengan mendustai dari seluruh Al-Qur'an. Yang mungkin sering disampaikan itu di kalangan ibu-ibu, nggih. Sing ayat masna wa sulasa niku lho nggih. Itu kan merupakan ayat yang paling dibenci mungkin nggih. Gak seneng blas. Nek sing enak sing lanang tok diberikan kesempatan untuk masna wa sulasa, nikah lebih dari satu. Wonten kira-kira ngoten iki. Bapak-bapak nang mriki niku lho wonten. Masna wa sulasa niku. Mboten wani. Masa dikai kesempatan monggo ya, silahkan ya. Gak bakalan wani. Situk repot gak karu-karuan nggih. Awan karo awan, bengi karo bengi ngoten iki. Gak kok berleren kadang-kadang. Adik nantang-nantang masna. Oh, ndolek rekoso iki. Ndolek musuh. Lah, walaupun kita itu mengaku itu ayat Allah Ta'ala, nggih, akan tapi dalam perasaannya gak seneng blas, ngoten ya, benci katakanlah nggih, ambek ayat iku. Lah, hati-hati, jangan-jangan itu merupakan salah satu kedustaan dalam tidak mengakui adanya Al-Qur'an. Satu ayat tok niki lho nggih. Nah, seperti itu. Itu didefinisikan, digolongkan dalam orang yang sombong. Kemudian radul haq wa ghamdun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain dalam artian dukoniku walah dumene yo padha-padha melarati ae katene. Padha-padha melarati ae kok. Meremehkan orang lain. Contohnya apa? Meremehkan orang lain nggih, merendahkan orang lain ngoten nggih intine niku. Sawangane koyo ngono wae. Intine meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain. Kalau mungkin kita tidak berbicara nggih, mboten ngucap nggih, akan tapi tangan kita. Nek saniki kita media ngomentari ngoten niku. Mengomentari sing intine merendahkan orang lain. Nah, sama saja ngoten niku. Niku malah lebih luas lagi. Mari nulis di follow up, disampaikan, dikirim duka teng Facebook, duka teng Instagram, yang artinya itu dilihat, dibaca oleh orang lain. Masya Allah niku malah menyebar mboten karu-karuan, mboten tidak ke satu orang, dua orang, tapi ke semua orang yang melihat di media niku wau ngoten nggih. Makanya kita berhati-hati. Komentar-komentar ngoten niku teng media-media niku jangan-jangan kita terperosok dalam niku wau ngoten. Meremehkan orang lain, menghina orang lain ngoten nggih. Mek sekedar nulis tok ngoten niku. Posting ngoten niku. Berhati-hati sekarang niku. Kemudian golongan yang ketiga, wal imam al-kadzibah, seorang pemimpin yang dia itu berdusta, omongannya dusta, gampang bujui bawahannya, gampang bujui rakyate, ngoten niku. Enten mboten ngoten niku. Pimpinan yang berdusta, bohong ngoten niku. Sak gedabrek nggih. Sak gedabrek. Pimpinan-pimpinan sekarang yang mungkin cara kita memilih seorang pemimpin kan kita ambil demokrasi kan nggih. Suara terbanyak
Nah, kadang-kadang suara terbanyak niku dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan niku dengan apa? Menyuap, memberikan tip, ngoten niku. Yang tadinya suaranya lemah, nah, dengan sogokan, dengan amplop niku wau menjadi kuat, menjadi terpilih. Nah, seperti itu. Akhirnya dengan yang dikeluarkannya niku wau banyak kan ya. Oh, dadi kepala desa mau nenten sampai 2 miliar ini. Kepala desa niku miliaran. Makanya pun berpikir dadi pimpinan lah ngoten mawon. Pimpinane lurahe rumah tangga mawon, bapak rumah tangga mawon, bapak kepala keluarga mawon. Niku mawon kadang-kadang abot nggih. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nggih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Loh, ngoten lho. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan dari kepemimpinan kalian akan dipertanyakan nanti di akhirat ngoten. Walah aku gak dadi lurah kok ngoten. Kullukum ra'in, tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin ngoten lho. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ngurus anak piye, ngurus istri, ngurus napa niku keluarga piye, dimintai pertanggungjawaban. Mboten titelmu apa mboten, titelmu mboten. Sebagai kepala keluarga pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mboten merasa aku gak dadi lurah kok gak apa-apa, gak dadi presiden kok mboten masalah. Ndak. Masing-masing kita adalah pemimpin, apalagi pemimpin yang membawai banyak orang, ngoten niku. Kemudian diwarnai dengan kebohongan-kebohongan. Oh, dana yang masuk itu sekian ratus juta, ngoten niku. Kan sakniki marak nggih, viral dana hibah niku lho. Nah, niku masuk sakniki masuk sak pribadi. Niku bahaya nanti dimintai pertanggungjawaban. Teng donya mau dihinakan kan nggih. Ketika dia ketahuan korupsi maka dia akan dihinakan di hadapan khalayak manusia, apalagi nanti di akhirat. Dan tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. La yatakallamallahu azza wa jalla. Tidak diajak bicara oleh Allah azza wa jalla. Naudzubillah min syarri dzalik. Bukan merupakan suatu hal yang rendah ketika kita tidak dianggap orang yang berwibawa di hadapan kalangan orang banyak. Yang mana terkadang orang niku menganggap orang yang wah nggih, lebih dia itu gagah atau berwibawa ketika dia mendapatkan suatu posisi tertentu kan ya. Oh iku kepala iki. Mboten masalah. Ketika kita tidak terpilih menjadi orang yang seperti itu. Nah, pilihan kita apa? Kembali lagi ke awal, kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sugih miskin niku sudah ada catatannya nggih, sudah tertakar, sudah terukur ngoten nggih. Terkadang kita ya napa nggih, kerja awan bengi ngoten niku, koyok-koyoke yang ditargetkan niku dapat sekian juta ngoten lah. Ada contoh ya. Ada satu teman niku mempunyai napa niku usaha karton. Usaha karton niku masyaallah nggih orderannya niku kadang nggih banyak, kadang sedikit, mboten mesti kan jenenge usaha. Kemudian di waktu tertentu ada yang pesan satu truk niku senilai 20 lebih juta. 24-an juta. Kan seneng nggih dapat orderan sekian banyak. Kemudian dikirim ke tempat yang ditentukan niku wau. Kemudian dilalah niku napa? Qadarullah ada indikasi
penipuan yang mana orang niku ketika dihubungi setelah barang niku diambil nggih, dibawa oleh 2 mobil, dioper ngoten nggih, langsung dioper. Kemudian dia itu mengikuti orang yang diutus tadi, mengirimkan seseorang. Nah, kesalahannya dia itu naik mobil, naik truk, kemudian seseorang yang diperintah niku diutus niku mengendarai motor. Disuruh ngikuti. Di tengah jalan jenenge motor nggih, sepeda motor niku gampang nyelentung kan nggih. Sementara dia naik mobil, truk ya nggak bisa masuk ketika masuk gang kecil, nyelentung. Nah, disitulah dia mulai merasa wah ini gak bener. Transaksinya akhirnya nggih kehilangan 1 truk niku wae. Nah, itulah kita sudah menghitung laba kita, penghasilan kita, akan tapi Allah belum menghendaki nggih, ketaruhlah akhirnya nggih lenyap. Dan banyak contoh yang lainnya. Rekening yang dibobol kan banyak sekali cerita-cerita ngoten niku. Ya, mungkin niku dari segi teknis mungkin nggih kesalahan ya, akan tapi pokoknya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berupaya minum vitamin, menjaga kondisi tubuh kita, akan tapi kok malah moro-moro ngedrop kan. Bisa jadi ngoten niku. Sore enak, pagi sakit ngoten niku. Atau kita sudah berusaha olahraga semaksimal mungkin ya. Jenenge penyakit niku kan nggih masuknya tidak kita harapkan ya. Masuknya moro-moro masuk ngoten. Tidak masuk. Sakit. Nah, itulah kita bisa berupaya, akan tapi akhirnya adalah merupakan ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari satu hadis kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita berhati-hati. Berhati-hati dari 3 sifat yang efeknya nanti di akhirat tidak diajak bicara. Mboten kok dilirik. La yang zurullah, mboten, tidak diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Tidak, lebih dari itu tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Merupakan suatu siksaan nanti di akhirat, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Apa saja tadi nggih? Orang tua yang berzina nggih. Kemudian orang miskin yang dia itu sombong, radul haq wa ghamdun nas. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang suka berdusta, suka bohong di hadapan rakyatnya atau bawahannya. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang seperti itu. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, dengan tujuan apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok dari amalan kita, rasul amalin adalah takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.